Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadila Azahra dengan NIM 20130068. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan strategi pelaksanaan kepada pasien dengan resiko bunuh diri. Sebelum mendatangi pasien, kita mengecek rekam medis pasien terlebih dahulu. Di rekam medis pasien tertera nama pasien Lutia Putri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 24 Januari 2002. Pagi Mbak. Iya pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Ramadila Azhara. Saya biasa dipanggil Dila. Saya mahasiswa praktikan dari Universitas Senpati Yogyakarta. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Benar ya, ini dengan Mbak Lutia Putri? Iya benar. Masih ingat dengan saya Mbak Luti? Iya ingat Sus. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah sudah membaik? Baik Sus. Apakah hari ini ada keinginan bunuh diri lagi, Mbak? Sudah tidak lagi, Sus. Baik, bagus sekali ya, Mbak. Untuk berjaga-jaga, masih ingat enggak apa yang harus Mbak lakukan jika ada keinginan bunuh diri? Saya bisa memikirkan hal positif apa saja yang saya, keluarga, dan lingkungan miliki. Serta saya bisa mengingat apa saja harapan saya dan bagaimana mencapainya. Saya juga harus selalu mengingat kata-kata penyemangat dalam hati saya. Baik, bagus sekali Mbak. Apakah Mbak Luti ingat apa yang kemarin kita pelajari tentang aspek positif apa saja yang ada di diri, keluarga, dan lingkungan, serta apa saja dan bagaimana cara mencapai masa depan? Ingat dong. Coba suster mau dengar, boleh diulangi? Yang pertama, saya bisa mengulangi kata-kata ini. Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Dan keluarga dan temanku akan selalu ada untukku. Mereka selalu bersamaku, mereka menyayangiku. Lalu harapan saya di masa depan adalah dapat lulus kuliah. Caranya dengan belajar yang rajin, aktif masuk kuliah, memahami materi dosen, mengerjakan tugas dosen dengan sungguh-sungguh, pandai memilih teman, lalu mengatur waktu. Ya, bagus sekali Mbak Luti. Sekarang, apakah benar Mbak Luti mau menyakiti diri sendiri? Tidak, Sus. Baik, apakah rasa ingin menyakiti diri sendiri itu masih ada? Tidak, Sus. Apakah ada perasaan marah dalam diri Mbak Luti? Tidak ada lagi, Sus. Oh, tidak ya Mbak Luti. Sekarang, apakah masih merasa diri Mbak Luti tidak berharga? Tidak, Sus. Apakah saat ini Mbak mendengar suara bisikan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak, Sus. Apakah Mbak Luti merasa bahwa diri Mbak Luti itu bukan yang sebenarnya? Tidak, Sus. Saya masih mengenali diri saya. Baik, bagus sekali. Hari ini sudah makan belum? Apakah sudah mandi juga? Sudah semua, Sus. Wah, bagus sekali ya Mbak Luti. Sudah makan dan sudah mandi. Apakah tadi Mbak Luti mengikuti TAK pagi tadi? Iya, saya ikut. Wah, bagus sekali. Nah, Mbak Luti, kemarin kan kita sudah berdiskusi tentang apa saja harapan dan masa depan dan melatih cara mencapainya. Bagaimana kalau hari ini kita mengulang semua yang telah Mbak Luti pelajari, mulai dari mengidentifikasi benda-benda berbahaya, menyebutkan apa saja aspek positif yang ada di diri, keluarga, dan lingkungan. Mbak Luti, lalu apa saja harapan dan bagaimana cara mencapainya? Apakah Mbak Luti bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, kira-kira mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau sekitar 15 menit? Boleh, Sus. Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini saja, Mbak? Boleh. Ini kan Mbak Luti sudah mulai pulih. Mbak Luti bisa nggak sebutin apa saja benda-benda yang bisa membahayakan Mbak Luti? Gunting, silet, pisau, cutter, garpu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Mbak Luti masih ingat nggak apa saja aspek positif yang ada di diri Mbak Luti? Saya anak berbakti, anak baik, berbakat. Bagus sekali ya Mbak Luti. Selanjutnya, menurut Mbak Luti, ada nggak aspek positif di keluarga Mbak Luti? Ada dong. Kalau ada, ayo coba sebutin apa saja. Kakak dan teman-teman saya akan selalu menyayangi dan akan selalu ada ketika saya memerlukan mereka. Wah iya, betul sekali Mbak Luti. Ingat ya, jangan merasa tidak berguna, karena masih banyak yang menyayangi Mbak Luti. Boleh kalau Mbak Luti merasa lelah, namun kita jangan terlalu dalam kelelahan tersebut. Kita harus bangkit dan mencapai harapan di masa depan. Nah, sekarang Mbak Luti bisa sebutin
Apa saja harapan Mbak Luti di masa depan? Saya mau lulus kuliah. Wah, keren sekali Mbak Luti. Lalu Mbak Luti tahu nggak cara mencapainya? Tahu dong, Coba suster mau dengar dong gimana caranya? belajar yang rajin, aktif masuk kuliah, memahami materi dosen, mengerjakan tugas dosen dengan sungguh-sungguh, pandai memilih teman, lalu bisa mengatur waktu. Ya, bagus sekali Mbak Luti. Mbak Luti ingat nggak kemarin kita sudah membuat kalimat penyemangat untuk mengendalikan rasa ingin bunuh diri Mbak Luti. Coba sebutin lagi bagaimana, masih ingat? Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Dan keluarga dan temanku akan selalu ada untukku. Mereka selalu bersamaku, mereka menyayangiku. Wah, Mbak Luti hebat sekali. Sudah tahu apa saja benda-benda berbahaya, sudah tahu apa saja aspek positif di diri sendiri maupun keluarga, sudah bisa menentukan harapan masa depan dan tahu cara mencapainya. Bisa membuat kata-kata penyemangat untuk diri sendiri dan tentang keluarga. Keren. Sekarang apakah Mbak Luti masih ingin mengakhiri hidupnya? Sudah tidak, Sus, masih banyak yang menyayangi saya. Bagus, begitu ya Mbak Luti, keren. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah kita mengulangi seluruh pembelajaran kita tadi? Dari apa saja benda-benda berbahaya, apa saja aspek positif di diri sendiri maupun keluarga, menentukan harapan dan masa depan, dan cara mencapainya hingga membuat kata-kata penyemangat untuk diri sendiri dan keluarga. Sangat baik, Sus. Sekarang saya sangat merasa berharga dan tidak mau mengakhiri hidup saya lagi. Ya, bagus sekali Mbak. Sekarang bisa ulangi tidak kalimat penyemangat untuk diri sendiri dan keluarga, lalu cara mencapai harapannya. Jangan menyerah, kamu sudah terlanjur kesakitan. Aku kuat, aku bisa menghadapinya. Dan keluarga dan temanku akan selalu ada untukku. Mereka selalu bersamaku, mereka menyayangiku. Harapanku adalah lulus kuliah. Aku bisa mencapainya dengan cara belajar yang rajin, aktif masuk kuliah, memahami materi dosen, mengerjakan tugas dosen dengan sungguh-sungguh, pandai memilih teman, lalu bisa mengatur waktu. Wah, bagus sekali. Mbak Luti keren. Selanjutnya, jangan lupa untuk menjauhi benda-benda yang berbahaya. Untuk melatih cara-cara mencapai harapan dan masa depan. Apabila ada keinginan untuk mengakhiri hidup itu muncul kembali, silahkan. Mbak Luti ingat kembali hal-hal positif yang Mbak Luti atau keluarga dan lingkungan miliki. Lalu ingat juga tentang apa harapan dan masa depan Mbak Luti. Katakan dalam kalimat penyemangat yang tadi sudah kita pelajari, dan juga jangan lupa untuk menulisnya ke jadwal harian. Baik, Suster. Ya, Mbak Luti, pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana Mbak Luti kalau besok kita akan bertemu lagi untuk melatih lagi semua kegiatan dari menyebut aspek positif sampai cara mencapai harapan dan masa depan? Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia, Sus. Maunya jam berapa Mbak Luti? Bagaimana kalau jam 9? Boleh. Berapa lama kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau sekitar 15 menit? Bisa, Sus. Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di taman? Baik, di taman saja, Sus. Baiklah Mbak, sampai jumpa besok. Selamat beristirahat.